Pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita memanfaatkan betul tentang tabel, ya, tentang tabel. Jadi tabel itu ada banyak cara kita membuat tabel, tapi kita akan lebih mendalami lagi di sini ya. Oke, yang pertama itu adalah di insert, pasti di dalam insert ya kan. Oke, dia ada di dalam sini ya. Cara mudahnya sih kita tinggal pilih-pilih seperti ini ya. Ya, ini cara mudahnya, oke kan? Ya, cara simpelnya kita tinggal klik, oke, dah selesai jadi table gitu ya. Nah, tapi ini hanya cara praktisnya aja ya, cara praktisnya aja. Tapi kalau kita lebih, mungkin table kita lebih banyak, kita lebih cari spesifikasi yang lebih banyak row-nya, kita harus klik insert table. Nah, kita harus tentukan di sini. Jadi kalau umpamanya kita di sini kolomnya langsung, daripada kita ngitung seperti tadi, kita langsung kita sudah tentukan ini ada 9. Oke, kemudian row-nya ini ada 25. Nah, kan lebih besar ya, lebih banyak. Jadi nggak bisa kita pakai yang kita cuma pilih yang tadi ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya. Ada fixed column width, kemudian ada auto fit to content, ada auto fit to windows. Jadi kayak gini kan. Jadi kalau auto fit content itu berarti tabelnya akan mengikuti tergantung isi datanya, ya, isi datanya. Contoh kayak gini kan. Nah, dia akan ngikutin. Jadi kalau di sini ada nomor, kemudian kita lanjut lagi, di sini ada nama barang, dia ngikutin jumlahnya. Ya, ini ada harga, kemudian ini ada jumlah, ini ada total bayar, gitu kan. Nah, itu kalau kita pilih yang apa tadi? Yang konten, ya. Ini pilih yang konten. Nah, sedangkan kalau kita pilih yang ini ya, insert table, kemudian insert table. Oke, ini pilih 9, kemudian 25. Nah, auto fit to windows berarti dia akan mengikuti berapa margin yang ada di page itu. Ya, gambarnya di situ, besarnya yang disediakan untuk kertas berapa? Auto fit windows. Nah, jadi dia akan bentuk kotaknya akan mengikuti ukuran dari kertas ini. Oke, itu bedanya ya. Nah, kapan penggunaannya ya tergantung nanti ya, tergantung kalian nanti mau pakai yang mana sih gitu ya, tergantung kasus pemakaiannya. Oke, gitu dia. Nah, terus jadi itu tadi yang kalau kita menggunakan insert table ya. Bisa juga kita membuat table itu kalau tabelnya yang rumit. Ya, pernah nggak menemui tabel yang rumit ya? Kalau tabel yang rumit kita bisa menggunakan draw table. Ya, draw table. Jadi kita gambar tabelnya gitu ya. Nah, contoh kayak gini ya, kita buat gambarnya gitu, table. Ya, kemudian ini kita gambar dari sini sampai sini. Oke, kemudian ternyata ini beda lagi ya. Ini. Nah, desainnya rumit gitu ya. Jadi kita buat sendiri garisnya ya. Nah, buat garisnya sendiri. Oke, ini kemudian ada di sini, kemudian ada lagi sini. Oke, ada di sini lagi, kemudian mungkin di sini ada lagi garis lagi. Nah, kalau buat kayak gini kan kita agak ribet ya kalau kita menentukannya menggunakan yang langsung dari langsung dari tabelnya yang tadi insert di sini ya. Kita pilih-pilih ini kan nggak ada yang cocok jadinya ya kan. Nah, kalau kita ingin membuat sendiri, kita bisa memanfaatkan draw table, boleh juga kita menggambar gitu deh. Oke, jadi seperti itu.
Nah, jadi ini 3 cara ya. Nah, kemudian di Microsoft Word itu juga dia menyediakan layanan penggabungan antara Excel dengan Microsoft Word, gitu ya. Penggabungan antara Excel dengan Microsoft Word. Oke, kita masuk. Nah, membuat tabel itu kita bisa memanfaatkan bagian tools Excel Spreadsheet. Ya, Excel Spreadsheet. Nah, dia akan muncul ini tampilan Excel, tapi hasilnya langsung otomatis di dalam Word, gitu dia. Tapi ini ya, hasil yang kita buat itu langsung otomatis masuk di dalam Word. Jadi lebih ya, ada enaknya juga gitu ya. Ya, kalau kita lihat ini langsung warnanya hijau ya. Nah, ini kita bisa perbesar. Nah, kemudian kita bisa kalau kita blok ini kita seperti kayak mainan di ini ya, mainan di Excel. Oke, ini kita bisa buat alt border. Nah, contoh gitu kan. Nah, ini ada kelebihannya juga ya. Ini ada kelebihan juga. Jadi nama, kemudian ada harga, ada jumlah, kemudian ada bayar, gitu kan. Nah, enaknya kalau ini kita bisa memanfaatkan rumus-rumus Excel ya, tanpa kita masuk di Microsoft Excel-nya. Oke, contoh 1, 2. Nah, tinggal kalau kita pakai Word kan agak susah ya, tapi kalau pakai Excel langsung kita drag jadi gitu. Oke, kita kemudian masuk, umpamanya ini ada harga sepatu ya kan, harganya berapa? 125.000. Kemudian harga jumlahnya ada 5 ya. Nah, tinggal kita kalikan rumusnya ya, harga kali jumlah. Nah, kan dia ketemu ya kan, gitu dia ya. Itu satu lagi, umpamanya ada sandal ya, sandal harganya 78.000, kemudian 4 enter ya. Kita tinggal pakai punyanya Excel, dah jadi gitu ya. Gitu deh. Nah, ini adalah salah satu manfaat kita memanfaatkan di Excel. Jadi dia gabung di antara Word sama Excel. Nah, setelah kita keluar dari Excel ini, otomatis dia akan buatkan, dia akan buatkan tabelnya. Oke. Nah, kita klik enter. Kalau kita edit lagi, double klik. Oke, atau kalau kita mau edit lagi, kita klik double klik. Ini kita kecilkan bentuknya. Oke. Kemungkinan item 6 sama item 9 dia akan. Oke, jadi kita double klik. Ya, enak ya kan pakai ini ya, gabungan antara Excel dengan Word. Gitu dia, bisa kita gabungkan. Oke, seperti itu. Nah, oke, baik, berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan template di dalam table. Ya, template di dalam table. Template di dalam table. Jadi ternyata table itu menyediakan quick tables. Ya, quick tables itu seperti template file. Ya, seperti template file ini ada contohnya calendar, kemudian apalagi ini ya. Nah, pokoknya macam-macam lah. Seandainya kita ingin membuat table dan ternyata ada yang mirip, ya mirip, atau kita nggak perlu pusing-pusing untuk mendesain. Nah, kita bisa pilih salah satunya. Oke, contohnya, saya ingin formatnya seperti ini, dah selesai jadi. Tinggal kita ganti apa, isi di dalamnya aja. Oke, ini template ya. Jadi kita menggunakan apa ini namanya? Kita menggunakan ya, klik insert table, kemudian ada quick tables. Oke, itu dia. Oke, terus quick table sudah. Ya, oke, baik. Berikutnya adalah bagaimana kita memodifikasi table. Nah,
Untuk memodifikasi table, oke, modifikasi table. Contohnya yang di sini aja lah, yang di atas. Nah, kalau kita mau modifikasi table ini ya, cara memodifikasinya itu ada di layout. Ya, di sini ada layout, di sini ada table design. Kalau kita memodifikasi itu biasanya ada di layout. Ya, contoh kalau saya ingin menghapus gitu ya. Ya, menghapus ya tinggal kita klik apa? Delete kolom. Nah, kalau saya ingin menghapus lebih dari satu kolom, kita blok dulu, kemudian klik delete, atau di sini bisa, atau bisa kita klik kanan juga bisa. Klik kanan delete. Ya, delete cell, pilih yang apa? Delete kolom. Kalau kita sort, Oke, kolom. Ya, kayak gitu ya. Bisa klik kanan atau bisa klik di layout. Tergantung sih sukanya ada di mana gitu dia. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa modifikasi ya. Ini delete. Kalau mau tambah, oke. Kalau kita mau tambah, kita kalau membuat nomor urut dulu ya. Kalau kita membuat nomor urut ini kita blok. Ya, nomor urut kita blok, kemudian kita pilih 1, 2, 3. Atau bisa juga kita masuk ke home, kemudian pilih yang numbering ya. Ya, pilih yang numbering. Nah, kemungkinan besar dia akan beli barang ini. Nah, itu strategi dari pemasaran. Ya, dipakai Numbering. kalau kalian Oh, dia dari awal ya, sorry ya. Dari awal numbering. Dari awal numbering ya. Oke, baik. Nah, ini kalau sudah tercampur, oh sih bisa juga sih ya. Ganti nama item kita. Ya, oke, dia tadi ke blok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Numbering. Cuma syaratnya numbering ada teksnya ya. Harus ada teks. Kalau nggak ada teksnya nggak muncul. Ada teksnya. Banyak yang perlu kita bahas. Numbering. Banyak yang perlu Titik. kita bahas. Cuma waktu kita udah habis. Atau spasi. Nah, pakai spasi aja. Ya, numbering. Kita blok kemudian spasi. Nah, dia nanti langsung semuanya ya. Nah, oke, baik. Kita masuk lagi di layout ya. Nah, oke, baik. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, ini pakai insert above. Insert above itu artinya menambahkan di atasnya. Ya, above ini di atasnya row ya. Oh, ya, karena menarik ya, karena kita menggunakan format numbering dia kita tambahkan, dia langsung otomatis. Contohnya kayak gini ya. Ini ada sepatu, kemudian ini ada sandal ya. Kemudian ini ada baju. Nah, kalau kita klik di sandal, kemudian kita klik insert above, ini langsung di atasnya langsung nambah, dan teksnya ini langsung ngikutin ya, apa namanya, nomornya langsung mengikuti gitu kan ya. Kalau di bawahnya ya, bawahnya berarti insert below ya, ini langsung ngikutin juga karena formatnya apa, numbering ya. Oke, gitu dia. Nah, kemudian kalau insert left, insert right itu untuk ini apa, untuk tambah kolom ya. Insert left, right, tick kolom, sudah sering untuk belajar gitu kan. Nah, split cell itu artinya apa? Split cell itu artinya membagi ya, memecah atau membagi, split cell. Jadi kalau kita split cell, contohnya adalah sepatu, ternyata ketika membuat kita laporan gitu ya, report, sepatu itu ternyata dia ada tipe A, tipe B. Nah, kita bisa split cell ya. Split cell apa? Kolomnya 1, kemudian row-nya atau ya row-nya 2 ya. Jadi kayak gini, ini ada sepatu A, ini ada sepatu B, nggak menyebutkan mereknya ya, sepatu A, sepatu B. Jadi pakai apa perintahnya? Split cell. Oke, dia pakai split cell. Nah,
Begitu juga sampingnya ya. Kalau sampingnya berarti kita bloknya secara grup. Ya, secara grup ini kita tinggal klik split cell. Split cell berapa kolomnya? Kolomnya tetap 3. Kemudian row-nya ada 2. Ya, klik oke. Nah, agak geser dikit ya karena dipaksakan. Nah, kita bisa geser juga. Ya, kita geser ya. Pakai yang ini tadi. Ya, sampai seperti ini kita geser. Oke, nah bagaimana kalau kita membuat menggabungkan? Kalau menggabungkan pakai merge cell. Cuma kalau merge cells itu kita harus blok dulu. Ya, blok dulu. Contohnya ya, ini kita blok yang di mana ya? Di sini ya. Ini kita blok. Nah, kita blok baru merge cell. Ya, kita tulis di sini. Oh, ini adalah total. Ya, totalnya berapa ini? Oke, ini row-nya biar saya rapikan ya. Row-nya ini saya hapus, delete rows. Oke. Oh, angkanya ngikut gabus dia. Ya, angkanya ngikut gabus. Oke, nggak apa-apa di sini ya. Ya, ini total. Jadi kalau kita menggabungkan pakai merge cells. Ya. Terus kalau di sini untuk mengatur panjang kemudian lebar itu diatur silahkan. Kemudian kalau kita atur lagi di sini ada auto fit, ya kan? Oh, ternyata saya nggak jadilah pakai tergantung konten, tapi saya akan mengganti menjadi auto fit Windows. Nah, bisa juga ya, auto with Windows. Nah, jadi menggantinya pakai auto fit gitu ya. Kalau nggak jadi Ctrl Z ya, kayak gitu ya. Nah, kalau alignment saya kira sudah banyak yang tahu ya. Alignment kan hanya rata, simple ya. Cell margin juga simple. Nah, oke. Mumpung di sini ada formula. Oke, formula itu artinya apa? Ini rumus ya kan? Rumus gitu deh. Oke, artinya rumus. Apa ini? Ya, artinya rumus ya. Contoh sini ada harga 125.000. Kemudian jumlahnya ada 5. Dibuat itu menyediakan juga rumus. Kita gunakan formula sini. Sum life. Ya, klik enter. Nah, dia akan ini ya. Oh, total jadinya. Ini jadinya total ya, menjumlahkan jadinya ya. Ya, tapi kalau kita lebih praktisnya tadi pakai Excel ya, kalau pakai rumus-rumus ya. Nah, tapi kalau kita membuat ini ya, umpamanya di sini ada 7, kemudian di sini ada 9. Oke. Kemudian kita bawahnya di sini ada rata-rata ya. Ini rata-rata. Kalau rata-rata di sini ada. Ya, rata-rata pakai average ya. Ya, kita bisa menggunakan client sum, ada average. Ya, average above, ini rata-rata berapa sih gitu dia. Nah. Oke, tapi ini harus kita lengkapi isinya ya. Oke. Nah, oke baik. Kemudian selanjutnya adalah kita pelajari tentang ya, konversi. Oke, kita belajar tentang konversi. Nah, data konversi ya. Konversi. Baik, konversi biasa dipakai untuk riset penelitian. Ya, ini contohnya seperti ini dia. Ini nanti ya. Nah, konversi. Jadi ini ada data seperti ini kan. Ini biasa tuh data riset. Ternyata data ini seperti ini bisa kita konversi ke tabel. Ya, konversi ke table. Jadi ada kumpulan data pakai koma gitu kan. Ini bisa kita klik insert, kemudian table, convert text to table. Ya kan? Convert text to table. Jadi kita klik convert text to table. Nah, dijadikan berapa
kolom gitu ya. Kita bisa perkecil, umpama saya ingin kolomnya ada ya ada 6 kolom ya, langsung otomatis buat jadi gitu ya, enak ya kan. Jadi kita nggak perlu, kalau kalau mungkin orang awam yang belajar tentang Word itu, kita memasukkan ke kolom satu-satu, dia buat ini dulu biasanya, ini buat gini, kemudian ini kita copy ya kan, pasti kayak gini ya kan, paste satu-satu gitu kan, masukkan satu-satu gitu ya. Oh, capek nanti lama gitu ya. Nah, bagaimana cara cepatnya ya? Ya kalau satu-satu ya bisa juga, cuma lama gitu ya. Nah, kalau mau cepat konversi ke table ya, ini kita harus blok semuanya, kemudian baru insert table dengan cara convert dari text to table gitu dia. Tapi perlu diperhatikan di separate text add ya, separate text add. Kalau yang auto fit kalian sudah pahami kan. Nah, separate text add itu dia ada koma ya, karena datanya itu koma, tergantung nanti bisa koma, bisa paragraf, semicolons. Semicolons itu apa? Semicolons itu titik koma ya, titik koma. Nah, semicolons biasa digunakan untuk dataset, database gitu ya. Oke, jadi ini kita karena datanya pakai koma, kita pakai koma. Nah, kayak gini deh. Oke, sebentar, kita atur dulu ini ya. Kita atur dulu kolomnya juga sih, jumlah kolomnya ya. Oke, ini contoh jumlah kolomnya, kemudian pakai koma, klik OK. Nah, oke, jadi kayak gitu ya, mudah ya kan. Itu manfaat menggunakan convert text to table. Nah, convert text to table ini biasa pakai untuk research biasanya. Dan kalau kebalikannya, nah kebalikannya itu adalah pakai layout. Di layout, jadi ada convert to text ya, dari table ke teks. Jadi kalau seandainya kita mau ambil data teksnya dari suatu dokumen, dari table itu, kita bisa convert ke teksnya ya, convert ke teksnya, klik, kemudian kita pisahkan berdasarkan apa, koma gitu ya, pakai koma, kita klik OK lagi ya, jadi kita dapat lagi tanpa kita copy satu-satu isi dari tabelnya. Nah, itu ini kelebihan dari kita memanfaatkan convert to text atau text to table ya. Text to table lewat di sini kalau text to table gitu dia. Oke, baik. Nah, oke, baik, jadi ini ada beberapa materi seperti itu ya. Nah, bagaimana sekarang kita mendesain seperti ini kan? Ya, mendesain seperti ini. Ini biasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, kalau membuat agenda atau membuat waktu pelaksanaan, ya riset, waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, gitu kan, ini agak ribet nih. Ada beberapa cara sih, kita bisa menggunakan draw table, bisa juga kita memanfaatkan match, ya match cell atau split cells. Nah, kalau kayak gini kita hitungnya apanya dulu ya, jumlah kolomnya dulu nih ya, jumlah kolomnya dulu. Jadi ini ada berapa kolom nih? 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 24, 24, 25, 26. Oke, 26. Jadi kita langsung pesan di sini insert table, kolomnya ada 26, row-nya ada 1, 2, 3, 4. Ini bebas, nanti bisa ditambah. Contoh 8. Kita pilih auto fit to contents. Ya, auto fit to contents. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya, selanjutnya adalah tinggal kita ngikutin. Ya, ini contoh kita tulis number, kemudian deskripsi
kegiatan, kemudian langsung di bawahnya aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, satu lagi, 2, 3, 4. Oke, dah gitu ya. Nah, kemudian di sini setiap 4 ini kita pakai match ya. Bisa kalian lihat di layout, kemudian match cells ya. 4 kita klik match cells, 4 lagi match cell lagi ya, 4 lagi match cell lagi. Di sini juga ada 4 lagi, klik match cells, jadi cepat ya kan. Oke, nah kemudian yang di atasnya keseluruhan ya, kita tinggal blok keseluruhan, kemudian klik match cells. Oke, nah di sini juga kita bisa blok lagi match cells lagi. Ini number juga match cells. Nah gitu, kita bisa manfaatkan match cells. Kemudian kalau ini tulisannya besar, kita bisa kecilkan, tinggal klik home, kecilkan ke 8. Oke, dah jadi tinggal kita tulis isinya aja. Oke, kayak gitu deh cara mudahnya ya kan. Baik, jadi ini kita bagaimana cara membuat table ya, memanfaatkan beberapa tools tentang table ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa desain ya, baru kita masuk ke desain berdasarkan warna. Nah, ada beberapa pilihan di sini ya, beberapa pilihan. Kalau nggak cocok ya kita bisa ganti lagi. Oke, beberapa pilihan warna ini. Oke, baik, jadi seperti itu dia untuk pembuatan table secara mudah.